Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini. Alhamdulillah ya, senang sekali pada kesempatan kali ini bisa ada belajar bersama-sama dengan Bapak dan Ibu langsung ini dari Jogja ke Pacitan ya. Kebetulan konturnya ini hampir mirip dengan tempat saya di Pagar Alam, terus bukit. Jalannya itu sama ya. Tapi luar biasa di Pacitan itu sudah bisa melahirkan presiden, kalau di tempat saya Pagar Alam. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini ya, kita diskusikan tentang deep learning. Kalau tadi dari Pak Pengawas sudah menyampaikan beberapa kebijakan dari Kementerian itu memang ya apa ya, kalau saya mengatakan adaptasi gitu ya. Jadi kadang-kadang adaptasinya itu cepat. Ya, kita yang memang diberi pola ini ya ikut menyesuaikan, beradaptasi terhadap perkembangan itu gitu ya. Saya pernah jadi fasilitator sekolah penggerak dulu. Jadi selama berapa tahun kemarin ya, 2 tahun saya mendampingi sekolah penggerak itu, terlibat di BPDP, BD, gitu ya. Nah, tapi karena memang ada kebijakan dan perubahan yang kita mengikuti. Nah, topiknya tentang deep learning, paling tidak nanti ini yang mau kita capai gitu. Karena persoalannya itu biasanya munculnya itu bagaimana melaksanakannya, gitu ya. Implementasinya. Kalau kebijakan biasa gitu ya, jarang sekali. Tapi bagaimana implementasinya? Kadang-kadang mau namanya apa saja, pelaksanaannya begitu aja. Karena hakikatnya sama. Kemarin lebih kemarin. Nah, itu ya. Nanti kita mungkin tadi kalau Bayu menyampaikan bagaimana pelaksanaan itu. Nah ini kenalan sedikit ya Bapak ya. Saya Denny Ardianto, nama lengkapnya itu asli Palembang. Ya beberapa aktivitas saya di Jogja selain mengajar juga terlibat aktif di sekolah gitu ya. Ada beberapa sekolah yang kami dampingi dan juga ikut mendirikan gitu ya. Sekilas saja, korespondensinya juga boleh nanti. Ini nanti saya share ke Bapak Ibu. Nah ini pertama, kita konsentrasi dulu Bapak Ibu. Mohon menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu pembelajaran kita, pelajaran kita. Kira-kira di mejanya ada yang mengganggu nggak? Ada yang mengganggu. Nanti saya tahu ke efek. Kedua kita bisa latihan fokus tuh, bisa kita atur tempat duduknya, gitu ya, termasuk posisi duduknya dan mungkin atur pernapasannya. Sudah enak ya. Nah yang ketiga itu kita senantiasa mengawali dengan doa. Ya masing-masing saja Bapak. Latihan sekilas ini sebenarnya ini praktik dari deep learning. Ya, ini sudah masuk materi. Kenapa kita katakan deep learning? Ini lain salah satu contoh sebenarnya mindfulness. Mindfulness itu ada yang disebut dengan kehadiran penuh dalam pembelajaran. Bagaimana kita membuat pembelajaran kita itu biar siswa kita itu hadir secara penuh. Nah, salah satunya adalah kita melakukan pengkondisian. Ya, tadi misalnya dengan hilangkan segala sesuatu yang mengganggu atau mendistraksi pembelajaran. Mereka dari luar main lari-lari itu masuk ke kelas langsung kita kasih pelajaran. Nah
itu belum penuh biasanya. Nah, ini yang disebut dengan mindfulness salah satunya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang penerapan deep learning itu bagaimana, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan. Kondisikan dulu siswa kita itu dia siap untuk mengikuti pembelajaran, termasuk mengatur pernapasannya. Ya, diatur nafasnya, jangan tergesa-gesa dan seterusnya. Berdoa dan refleksi itu juga bagian dari mindfulness. Karena kalau kita bicara tentang deep learning, nanti ada 3 tadi yang disampaikan oleh Pak Pengawas. Ada yang mungkin sudah dengar. 3 elemen, ada 3 prinsip deep learning: mindfulness, berkesadaran, meaningful, bermakna, dan mengembirakan, joyful. 3 itu ya. Nah itu ini latihan sekilas ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mempraktekannya dalam pembelajaran kita. Nah kita masuk ke konsep deep learning. Apakah deep learning itu, apa yang dimaksud dengan deep learning? Apakah deep learning pengganti kurikulum merdeka yang tadi disampaikan Pak Pengawas? Tapi bukan pengganti ya. Kalau deep learning itu berarti posisinya di mana? Gini Bapak Ibu, ya kita ya. Jadi kurikulum itu kalau dalam konsep kami itu akan selalu mengalami adaptasi, ya. Tapi adaptasi. Ya, mungkin kita tidak perlu menunggu 5 tahun sebenarnya ada adaptasi kurikulum itu. Mungkin setiap semester nanti kalau Bapak Ibu membuat RPP atau membuat riset dan perencanaan pembelajaran, sebenarnya di situ kalau kita merubah teknik, merubah metodenya, merubah pendekatannya atau menambahkan materi, sebenarnya kita sedang melakukan adaptasi terhadap kurikulum. Nah masalah namanya itu berubah. Ada kurikulum merdeka, ada kurikulum berbasis kompetensi, ada kurikulum kurikulum 13, macam-macamnya ya, itu nama yang membuat selesai pembelajaran. Tapi secara prinsip nih Bapak, kita ingin menyampaikan sekilas supaya kita tidak kaget kalau besok itu tiba-tiba namanya berubah lagi. Jadi kurikulum itu mesti ada 4 komponen ya. Pertama itu adalah core competencies, yang kedua itu adalah konten, yang ketiga itu adalah delivery system, dan yang keempat itu adalah assessment. Goal competencies itu yang disebut dengan, kalau mungkin namanya sering berubah itu di situ ya. Kalau kemarin di kurikulum merdeka itu apa namanya? Nah, CP, DP, ATP, namanya goal competencies. Sebelumnya ada KI, KB, sebelumnya lagi ada TIU, TIK, SKKD, ya. Itu yang disebut dengan goal kompetensi, ya, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Pasti selalu ada itu, ya. Namanya mau apa, kurikulumnya pasti ada goal kompetensi namanya. Kemudian yang kedua itu adalah konten, ya. Konten itu mau kurikulumnya seperti apa? Kalau kontennya itu ada, konten itu ada yang tetap dan ada yang berubah. Kalau yang tetap itu kurikulumnya mau apapun namanya itu, rumus Pythagoras itu begitu aja. Mau nanti proses fotosintesis itu berubah karena kurikulumnya berubah. Tidak ya, tetap itu. Jadi konten itu tetap. Ada yang berubah dan ada yang tetap. Jadi mengikuti perkembangan. Nah, yang sering sekali berubah itu di mana Bapak Ibu? Di delivery system itu.
Itu delivery system itu, nah tadi kaitan dengan metode, biasanya media di situ, ada pendekatan di situ. Apa bedanya Bapak Ibu? Ada pendekatan, ada metode, ada media, ada model pembelajaran gitu ya. Sering dengar itu enggak? Bedanya apa? Pendekatan, ada model. Kalau deep learning ini sebutannya apa? Tadi kayaknya pulang tadi ini pendekatan gitu ya. Pendekatan ini lebih luas sebenarnya, cara pandang gitu, approach. Tapi di bawahnya itu nanti akan ada model-modelnya. Nah, model itu apa? Kalau model itu biasanya dia sudah punya sintakmatik, langkah-langkah yang sistematis. Kalau dia belum punya langkah-langkah yang sistematis, Bapak Ibu, itu disebutnya strategi. Makanya kadang-kadang nanti ya, ini sebenarnya kadang disebut strategi, kadang disebut model, kadang disebut metode. Di dalam strategi dan model itu ada metode, ceramah, diskusi, tanya jawab, nah itu metode. Jadi model itu nanti di dalamnya itu ada metode dan ada media, jadi selalu ada kayak gitu kalau pembelajaran. Jadi kalau kita belajar sudah ada langkah sintakmatiknya, nah itu kita bisa sebut sebagai model. Maka ada model project based, ada model problem based learning, ada model kooperatif. Pasti dia sudah punya langkah-langkah. Kalau belum punya langkah-langkah, kita ngajar aja gitu, oh strateginya begini, caranya begini, nah itu disebut dengan strategi. Ya. Kira-kira itu ya penjelasannya. Kalau pendekatan lebih umum di atasnya. Biasanya ada student center, ada teacher center. Pendekatan. Nah itu. Nah yang sering kali mengalami perubahan ini banyak di sini dari sistem. Termasuk di asesmen. Jadi kurikulum itu pasti ini Bapak Ibu ya. Jadi mau apapun namanya nanti pasti berputarnya seputar. Nah asesmen itu penilaian ini yang masih sering kita itu kurang sentuhan di asesmen itu ya. Penting sekali sebenarnya. Kalau kemarin di kurikulum Merdeka asesmennya itu dibuatnya mau diberikan kesatuan pendidikan kayaknya arahnya. Bapak Ibu guru yang melakukan penilaian gitu ya. Kalau dulu kan asesmen itu ada yang dibuat oleh negara soalnya. Asesmen itu kan mengukur keberhasilan belajar itu melalui penilaian gitu ya. Membandingkan tujuan tadi, goal competencies, untuk apakah sudah tercapai atau belum, maka perlu dilakukan asesmen penilaian. Jadi asesmen ini fungsinya apa? Mengontrol tujuan tadi tercapai atau tidak. Gitu ya. Nah, kurikulum berputarnya di seputar itu ya, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi di mana posisinya deep learning? Saya dengan posisi deep learning. Posisi deep learning itu ada di delivery system tadi, di pendekatan. Nah, ini kita sudah ya kira-kira approach-nya di situ. Jadi bukan pengganti kurikulum Merdeka, bukan. Maka tetap pakai kurikulum Merdeka namanya. Bahwa nanti akan ada nama baru, kita tunggu saja regulasi dan sebagainya. Tapi sampai hari ini kita tetap menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi pendekatannya yang dipakai itu adalah deep learning. Sebenarnya deep learning itu apakah deep learning ini belum ada di kurikulum Merdeka kemarin secara penerapan? Sebenarnya sudah ada. Ya, karena di kurikulum Merdeka itu sudah pembelajaran bermakna gitu ya, diferensiasi learning gitu, itu sudah sebenarnya sudah menyinggung-nyinggung apa yang ada di dalam deep learning. Tapi mengapa deep learning yang dimunculkan gitu ya? Dan deep learning ini bukan sesuatu yang baru. Kalau Ausubel itu sudah tahun 68 sebenarnya pembelajaran bermakna itu. Sudah lama gitu ya. Tapi kok sekarang disinggung. Nah, kalau saya sendiri mencoba untuk ya Bapak Ibu ya, supaya kita tidak ini. Kenapa Pak Menteri memilih deep learning?
Jadi deep learning itu satu sisi membantu kita di sekolah untuk lebih sistematis nanti di dalam pembelajaran. Itu satu. Yang kedua, ini menemukan momentumnya saat ini. Jadi deep learning ini menemukan momentumnya di hari ini. Kenapa saya katakan menemukan momentumnya, Bapak Ibu? Jadi kalau kita amati murid-murid kita, siswa kita itu sekarang ini kan sangat mudah terdistraksi, betul ya? Saya nggak tahu kalau di kelas itu, tapi kalau di sebagian di sekolah lain itu fokusnya kurang, ya, mudah ya. Dan mereka lebih apa tadi? Kita itu punya saingan yang jauh lebih ya. Setan gaming. Jadi setan gaming itu betul-betul ganggu ini kita. Jadi kadang-kadang anak itu masuk ke kelas, tapi mungkin pikirannya kemana-mana itu ya. Dan mereka sangat mudah terpecah konsentrasinya. Ya, jadi gagal fokus gitu ya. Terus kadang-kadang dari sejarah belajar itu bagi mereka itu belajar. Mungkin apa yang kita pelajari di kelas atau kita belajar murid kita di kelas itu menurut murid itu kayak gitu aja dipelajari. Saya cari di internet sudah ada gitu. Apalagi kalau di kampus itu ya, kami itu ada AI gitu. Bikin makalah 3 menit jadi itu bisa Bapak Ibu sekarang. Ya. Bikin apa skripsi itu 15 menit jadi itu bisa. Ya. Bisa. Nah, itu tidak deep. Ya, yakin kalau siswa kita melakukan itu pasti tadi tidak di atau pembelajaran di kita ya hanya road to the learning tadi ya, road to permukaannya saja. Kayaknya belajar tapi sesungguhnya tidak ada sesuatu yang berbeda ini. Makanya ini deep learning ini betul-betul mencoba dikuatkan. Karena kita berhadapan dengan satu era yang tadi smartphone itu. Jadi harapannya kenapa tadi? Kalau pembelajaran itu kalau bisa mindfulness itu berkesadaran. Siswa itu harus kita betul-betul ajak supaya dia sadar belajar, berkesadaran penuh. Jadi hadirnya itu hadir penuh gitu ya. Sadar bahwa saya ini datang ke sekolah ini betul-betul ingin belajar. Nah ini yang kita kondisikan supaya mereka itu ya datang ke sekolah itu sadar ingin belajar. Nah itu yang disebut dengan mindfulness. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu adalah bermakna. Nah, nanti mungkin Pak Prof. Karena bermakna itu, Bapak Ibu, kalau mau membuat pembelajaran itu bermakna, saya nggak tahu praktek Bapak Ibu, nanti mungkin di diskusi kita bisa saling sharing. Pembelajaran bermakna itu salah satunya kontekstual. Jadi anak-anak itu atau murid kita itu tidak lepas konteks. Karena kita ini kadang-kadang mengajarkan sesuatu itu, anak-anak itu nggak tahu. Ini sebenarnya gunanya buat mereka pasti gitu ya. Belajar rumus Pythagoras itu untuk apa? Belajar jajaran genjang ini untuk apa? Belajar kubus ini untuk apa? Belajar proses fotosintesis itu untuk apa? Nah, kita jarang sekali mengkaitkan itu dengan realita kehidupan mereka, gitu ya, atau dikontekstualisasi kita. Jadi pembelajaran ini kurang bermakna akhirnya. Nah makanya salah satu membuat anak-anak itu senang dengan belajar itu, merasa perlu belajar itu adalah kita buat, oh kamu masuk ke kelas ini, belajar ini penting untukmu. Jadi membuat anak itu menjadi merasakan ini sesuatu yang penting untuk mereka. Nah ini tugas. Kira-kira di situ. Itu yang disebut dengan bermakna. Dan yang ketiga itu adalah joyful. Nah ini joyful. Kenapa harus joyful? Tadi Pak pengawas sudah mengatakan joyful itu bukan ketawa-ketawa ya. Bukan hanya sekedar joyful itu
ya suasana hati anak itu merasa apa? Ya merasa dia tertarik, termotivasi gitu ya di kelas. Nah, salah satu yang bisa membuat anak itu joyful di dalam pembelajaran itu adalah partisipatif sebenarnya, keterlibatan. Saya ini belum contoh yang baik, belum partisipatif, tapi karena nanti ada yang akan mengajak partisipatif, Prof Bayu. Kalau mau partisipatif itu salah satunya keterlibatan, libatkan peserta belajar itu dalam prosesnya. Jadi kalau kenapa pembelajaran itu diarahkan ke project based, kenapa pembelajaran diarahkan ke problem based, misalnya basisnya pada masalah, basisnya pada project gitu ya. Karena di situ itu ada partisipatif, ada keterlibatan. Ya anak-anak kan yang melakukan apa tadi? Oh, nyari masalah, mengamati, terus nanti mereka mengidentifikasi, mereka nanti mempresentasikan hasilnya kan gitu ya. Kalau dalam yang pelajaran proyek gitu. Karena di situ ada unsur keterlibatan. Nah itu biasanya kalau anak terlibat aktif dalam pembelajaran itu, pembelajarannya menjadi menyenangkan. Ya. Jadi tidak terlalu banyak diberi tapi mereka mencoba banyak mengeksplorasi. Jadi salah kata kuncinya kalau mau membuat pembelajaran itu menyenangkan itu buat anak terlibat, gitu ya. Jadi biasanya mereka terjadi interaksi di situ, gitu ya. Nah itu kira-kira pokoknya. Jadi joyful itu salah satunya. Di samping itu memang kalau ini biasanya terjadi di tingkat pendidikan dasar, khususnya di SD ya. Itu membuat anak itu nyaman di kelas. Kadang-kadang nyaman di kelas ini bukan hanya karena pembelajarannya saja, dengan gurunya saja, tapi dengan murid lain juga. Tidak ada bullying misalnya di kelas. Kadang-kadang kan kalau anak-anak bully, ada anak itu membuat dia tidak enjoy, tidak joyful juga belajar di kelas. Kita sudah mencoba untuk membuat proyek, tapi anaknya masih nggak mau terlibat aktif di kelas. Itu bisa jadi karena ada faktor-faktor lain, misalnya karena pertemanan, merasa dibully dan sebagainya. Nah, itu juga perlu menjadi perhatian. Intinya Bapak Ibu kalau mau melihat pembelajaran itu apakah joyful atau tidak, karena anak itu semangat nggak sekolah belajar di kelas. Kalau mereka semangat, antusias, termotivasi, itu salah satu indikator bahwa anak itu joyful, gitu ya. Itu kalau saya menilai sementara video melihat indikasi. Kalau anak itu semangat sekolahnya, berarti dia joyful. Tapi kalau dia sudah ogah-ogahan itu atau membuat troublemaker di kelas itu, nah ini perlu kita cermati, ya. Bisa jadi dia ada mengganggu temannya, membuli teman, atau dia mengalihkan karena dia merasa tadi terganggu, itu mengalihkan pada sesuatu. Nah itu kira-kira kepada 3 elemen pembelajaran. Nah ini aja ya pokoknya ya. Jadi cepat saja karena waktunya memang. Tapi saya ada jam 9 aja. Nah itu konsep dasarnya. Nah ini ya kalau definisinya mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan pelatihan ini dari Top School Intelligence. Deep learning atau pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan yang memuliakan menemukan pada penciptaan suasana belajar yang berkesadaran, gitu ya. Kata kuncinya itu berkesadaran. Tadi anak-anak sadar atau hadir penuh di kelas ini. Kemudian yang kedua bagaimana? Saya coba sedikit saya tadi bermakna tadi ya. Kemudian
mengembirakan gitu. Ya. Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga secara holistik dan terpadu. Maksudnya olah pikir ya pengetahuan gitu ya, olahraga melalui gerakan kinestetik gitu ya. Jadi pembelajaran kita itu bisa dibuat dengan berbagai langkah-langkah. Nah itu jadi ada 3 elemen ini. Ini kalau di ini satu lagi yang jadi berkesadaran, bermakna dan menggirakan. Meaningful, mindfulness, meaningful dan joyful. Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga dan untuk mencapai apa? Atau mewujudkan apa? Profil pelajar atau profil lulusan. Kalau dulu ada profil pelajar Pancasila, sekarang ditambah tidak ada profil pelajar Pancasila, tetapi profil lulusan. Dulu ada 6, sekarang 8. Gitu ya. Nah, 8 itu saya kira tidak mengurangi yang dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dulu tetap ada, yang ini harus ditambah kesehatan dan komunikasi. Ya. Jadi ada aspek yang ditambahkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini kurikulum kita itu tidak, ya dia masih linear ya, masih on the track dengan yang sebelumnya karena 8 dimensi yang ingin dicapai di building ini tidak hanya 6. Saya kemarin kebetulan dengan Prof. Suarsi itu beliau juga termasuk salah satu tim pengembang di building yang baru hari Sabtu kemarin saya mendiskusi kenapa ada elemen ditambahkan kesehatan dan komunikasi. Ya setelah dirujuk memang ini yang masih ya, kesehatan itu kan sangat penting sekali ya. Anak sekarang ini luar biasa. Dia menceritakan baru usia 15 tahun sudah cuci darah. Itu banyak ya kasusnya. Jadi kurang aware dengan kesehatan. Makanya sekarang ditekankan. Nah, kesehatan ini ya bukan hanya aspek ini ya makanan saja, bebasnya kita tuh bagaimana konsumsinya gitu ya, makanan yang ada di sekolah itu, kemudian bagaimana aktivitas gerak olahraga yang ada di sekolah ini perlu didesain betul supaya anak-anak itu sehat. Nah kita kadang-kadang masih belum aware. Sarapan pagi semuanya karbo, nasi, mie, ya, apa pusat. Dihitung itu semuanya karbo, ya, tidak ada proteinnya, tidak ada zat-zat yang lain yang itu sebenarnya penting untuk pembangunan. Sudah makannya begitu, geraknya kurang. Nah makanya ini menjadi penekanan di dalam proses pendidikan kita. Jadi kesehatan itu menjadi penting. Kemudian kemampuan untuk berkomunikasi. Hanya sekarang anak itu dekat aja nggak ngomong, dekat aja nggak bicara gitu ya. Kalaupun bicara nanti omongannya nggak enak ya. Atau komunikasinya nggak jelas. Makanya itu perlu ditekankan betul. Profil pelajar kita, kemampuan berkomunikasinya, bagaimana ini dengan siapa dia berkomunikasi, ya. Itu jangankan SMP, mahasiswa aja berkomunikasi dengan dosen-dosen itu ada. Halo Pak. Halo Pak. Ya itulah sekarang itu perlu diperkuat. Makanya aspek pelajar itu di sampingnya keimanan, ketuhanan, gitu ya, kewarganegaraan, kesadaran kritis, mandiri, kolaborasi dan seterusnya itu kesehatan komunikasi kita. Ya. Nah ini kira-kira Bapak Ibu yang tadi harapannya itu dengan pendekatan pembelajaran yang deep learning dengan aktivitas yang olahraga, olah pikir, olahraga dan seterusnya itu bisa melahirkan profil lulusan yang benar. Nah itu Bapak Ibu. Nah ini ya, kalau kerangkanya saya kira mungkin Bapak Ibu nanti akan banyak pakai
Jadi deep learning itu dimensi yang ingin dicapai tadi dari menurut profil ada 8. Kemudian prinsipnya tadi ada 3, joyful, meaningful, dan mindfulness. Kemudian pengalaman belajarnya, nah ini penerapannya sederhananya. Kalau pengalaman belajar itu kan ada 3 itu ya: memahami, mengaplikasi, merefleksi. Itu pengalaman belajar. Jadi kalau Bapak Ibu nanti aktivitas belajar itu sebenarnya 3 hal itu: refleksi, anak paham, artinya itu ada penjelasan, ada diskusi, ada dialog di situ ya dengan berbagai strategi. Intinya paham. Kemudian yang kedua itu untuk mengaplikasikan, anak bisa mempraktikkan, mencoba ya. Kalau dia sampai ke tahap meng-create itu, membuat gitu ya, itu mengaplikasikan. Kemudian direfleksi ya. Jadi 3 hal ini sebenarnya pengalaman belajar yang akan kita lalui, prosesnya situasi gitu ya di dalam proses pembelajaran kita. Jadi memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Dan boleh itu tidak harus selalu dimulai dari memahami ya, bisa juga dari merefleksi dulu ya. Baru nanti kita berikan pemahaman, baru nanti dipraktekkan atau dicoba dulu. Silakan dipraktekkan dulu. Anak-anak belum paham, tapi kita berikan aktivitas dulu. Ya, wah setelah mereka beraktivitas baru berarti ada penjelasan, dipahamkan, baru nanti direfleksi. Jadi ini sebuah siklus pembelajaran yang bisa kita lakukan di dalam proses aktivitas kita di kelas. Tapi ada kuncinya di situ. Perbanyak refleksi. Jadi refleksi ini bagian dari mindfulness tadi. Ya. Jadi mindfulness itu dengan refleksi itu nanti membuat pembelajaran kita itu kesadaran. Nah itu Bapak Ibu, saya kira sebagai pengantar ya untuk topik learning nanti mungkin akan lebih baik kita diskusikan dan jalan ya, supaya nanti tidak satu arah itu. Belum tentu juga yang saya pahami nanti tepat dalam pemahaman kita semua. Tapi itu paling terakhir begini ya, prinsip-prinsipnya. Nah dengan kalau kita kaitkan dengan taksonomi ya Bapak Ibu, ya sama. Deep learning ini mungkin sudah, kalau dulu istilahnya C4 ke atas. Jadi kalau kita belajar untuk bisa deep, itu memang kita targetnya tidak hanya di tahu start out ya Bapak Ibu ya, long order thinking skill. Pernah dengar ya? Ada long dan ada hot. Kalau hot itu high order thinking skill, ada low order thinking skill. Maksudnya apa? Jadi kalau ada taksonomi itu ada yang ini Bapak Ibu ya, ada yang mengingat, memahami. Kalau kita ngajar hanya sampai di ingat hafalan saja begitu ya, itu masih sebenarnya masih masuk di luar ya. Pembelajaran yang diharapkan itu kalau mau itu ya harus bisa sampai C4 ke atas itu menerapkan aplikasi, mengevaluasi kalau dalam taksonomi itu. Kalau dulu istilahnya C4 ke atas. Biasanya kalau Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran buat PPP ya, itu ada. Sebenarnya tujuan itu mestinya kita buat. Kalau di kurikulum Merdeka Masa konsepnya sudah begitu ya. Jadi CP Bapak Ibu diminta membuat TP, tujuan pembelajaran itu menurunkan dari CP. Nah gitu ya. CP-nya masih umum, lalu kita membuat tujuan. Tujuan itu kalau kita buatnya jangan yang buat hanya siswa dapat menyebutkan, siswa dapat itu kan masih luas.
Ya, kalau mau ini siswa dapat mengaplikasi, siswa dapat menganalisis, itu yang nah caranya nanti kita di prakteknya ya tadi siswa diminta menganalisis gitu ya, atau diminta menerapkan atau diminta membuat itu sampai mencipta tadi ya, membuat itu. Nah itu prosesnya. Tapi asesmennya, penilaian jangan balik lagi ke log. Seringnya kita gitu balik lagi ke mengingat. Ya sudah soalnya nanti itu apakah dia bisa menganalisis, apakah dia sudah bisa menciptakan tadi. Nah soalnya balikkan ke. Nah itu untuk mengukur apakah tujuan belajar kita tadi tercapai atau belum. Nah Bapak Ibu ini sebenarnya bukan sesuatu. Kalau Bapak Ibu itu sudah ke hot high order thinking skill itu sudah deep sebenarnya, karena itu sudah mendalam. Ngajak anak menganalisis, ngajak anak untuk menciptakan sesuatu. Pencipta itu tidak mungkin Bapak Ibu yang membuat. Ya, ayo anak-anak sekarang buat poster atau buat video yang menceritakan tentang bagaimana Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kita misalnya ini contoh aja Bapak Ibu ya. Kita mengajarkan Sumpah Pemuda itu kalau cuma kita Sumpah Pemuda itu terjadi pada tahun, nah kita jelaskannya gitu. Itu kalau untuk mengingat dan memahami sudah. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih hot sebenarnya anak-anak bikin aja mengkreat. Kalau topiknya tentang Sumpah Pemuda, silakan anak-anak bagi kelompok, suruh mereka buat video tentang Sumpah Pemuda. Nggak usah dikasih materi itu. Silakan tugasnya itu buat video tentang Sumpah Pemuda. Artinya itu sampai mengkreat. Ya. Coba lihat hasilnya. Hasilnya bisa direfleksikan. Saya pernah mencobakan ini di salah satu sekolah Bapak Ibu ke anak-anak tanpa kita berikan materi tentang Sumpah Pemuda. Ayo mereka diminta langsung membuat project, membuat video tentang Sumpah Pemuda. Wah ternyata hasilnya keren-keren. Dan mereka bisa presentasi menjelaskan itu dengan sangat baik. Anak SD loh. Itu kebetulan habis Sumpah Pemuda ada proyek untuk dikasih dua pekan gitu ya. Jadi videonya bagus-bagus dan mereka bisa menjelaskan tentang Sumpah Pemuda itu dengan sangat bagus. Videonya juga bagus, mereka bisa presentasikan dengan bagus. Gurunya nggak pernah jelaskan tentang Sumpah Pemuda, anaknya paham. Nah ini nanti sudah mengintegrasikan teknologi gitu. Jadi mereka bisa mencari sumber belajar dari mana-mana ya. Tapi yang kita lihat itu kemampuan mereka untuk menyampaikan dan mereka hafal tanpa dijelaskan. Hasilnya juga. Nah itu berarti sudah hot itu high order thinking skill, mengcreate, mencipta. Apa yang menciptakan? Video pembelajaran tentang gurunya nggak pernah menjelaskan, cuma memberikan instruksi, tapi nanti merefleksi ya. Yang paling penting itu merefleksi dan mengevaluasinya itu. Wah, jadi hasilnya bagus. Nah ini bentuk-bentuk pembelajaran Bapak Ibu yang mungkin bisa kita cobakan ya, bisa kita terapkan di sekarang ini. Kalau itu sudah mengintegrasikan teknologi. Nah, nanti bisa kita kaitkan kalau lebih deep lagi dengan kontekstual lingkungan kita seperti apa dan seterusnya gitu ya. Nah itu akan sangat lebih mendalam lagi pembelajarannya. Begitu sebagai pengantar saja Bapak Ibu, karena saya dijauhi oleh Prof. Bayi, dia juga Bayi itu dosen saya, jadi saya nggak berani kalau seperti kamu berdua ya siap. Saya yang memberi nilai saya itu beliau. Terima kasih.